Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudera yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudera, yaitu yang pertama mencapai kejayaan atau glory, yang kedua memiliki kekayaan atau gold, kemudian menyebarkan agama, gospel, dan mencari rempah-rempah. Penjajahan Portugis. Portugis datang ke Malaka tahun 1511. Tahun 1512, Portugis datang ke Maluku. Mulanya, Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkih, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Selanjutnya, persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Yang kedua, penjajahan Spanyol. Tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Tujuan bangsa Spanyol ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Tahun 1534, dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan Portugis. Perjanjian tersebut berisi bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Indonesia. Yang ketiga, penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Selanjutnya, Belanda pun membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau yang disingkat dengan VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen. J.P. Coen menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Pertama, peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka
di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sikap semena-mena terhadap rakyat Indonesia memunculkan perlawanan di Aceh dan Maluku. Mari kita simak perlawanan di setiap daerah berikut ini. Perlawanan di Aceh yang dipimpin oleh Sultan Ali Muqayyad Shah. Hasil perlawanan berhasil mengusir Portugis dari Pedir, Pasai, dan Aru. Perjuangan Sultan Iskandar Muda. Hasil perlawanan Sultan Iskandar Muda tahun 1614 berhasil mengalahkan Portugis di Bintan. Pada tahun 1629 mengalami kegagalan karena ekspedisi yang dikirimnya dihancurkan oleh Portugis. Perlawanan dari Maluku yang dipimpin oleh Sultan Babula. Hasil perlawanan berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis dari Ternate. Sultan Hairun dari Maluku. Hasil perlawanannya, perlawanan mengalami kegagalan. Hal itu disebabkan karena Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis yang berpura-pura mengadakan perundingan. Peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap Belanda di daerah Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar. Hasil perlawanannya mengalami kegagalan karena ada pengkhianat yang memberitahukan persembunyiannya kepada Belanda. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Hasil perlawanan yang dilakukan oleh Sisingamangaraja 12 mengalami kegagalan. Sisingamangaraja 12 gugur dan seluruh wilayah Tapanuli dikuasai oleh Belanda. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Hasil perlawanan Tuanku Imam Bonjol mengalami kegagalan. Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda dan Tuanku Imam Bonjol berhasil ditangkap dan ditahan. Perlawanan terhadap Belanda di Banten di bawah pimpinan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa belum mendapat kemenangan atas VOC. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap oleh VOC dengan tipu muslihat. Perlawanan terhadap Belanda di Yogyakarta di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Hasil perlawanan Pangeran Diponegoro. Perlawanan Pangeran Diponegoro mengalami kegagalan. Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap Belanda. Perlawanan terhadap Belanda di Bali di bawah pimpinan Ki Gusti Ketut Jelantik. Alasan perlawanan, Belanda mengeluarkan perintah yang berisi Raja Buleleng harus mengakui kekuasaan Belanda. Bentuk-bentuk perlawanan, memimpin rakyat Bali mengadakan perlawanan habis-habisan terhadap Belanda. Perlawanan tersebut disebut Perang Puputan. Hasil perlawanannya masih mengalami kegagalan. Perlawanan terhadap Belanda di Kalimantan Selatan di bawah pimpinan
Pangeran Antasari. Alasan perlawanan, Belanda ikut campur dalam urusan pergantian tahta. Belanda secara sepihak melantik Pangeran Thamijidillah sebagai Sultan Banjar. Bentuk-bentuk perlawanan, Pangeran Antasari dibantu Pangeran Hidayatullah mengadakan perlawanan di sekitar Sungai Barito. Perlawanan tersebut disebut Perang Banjar. Hasil perlawanan mengalami kekalahan. Pangeran Hidayatullah ditangkap oleh Belanda. Perlawanan terhadap Belanda di Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Perlawanan Sultan Hasanuddin mengalami kegagalan karena pengkhianatan Arung Palaka dari Bone. Sultan Hasanuddin harus menandatangani Perjanjian Bongaya tahun 1667 yang sangat merugikan rakyat Gorontalo Makassar. Perlawanan terhadap Belanda di Maluku di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Patimura. Thomas Matulesi atau Patimura berhasil merebut benteng Dorstede pada tanggal 16 Mei 1817. Kemudian, Patimura juga berhasil memukul mundur pasukan kolonial Belanda. Perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan kerja rodi memberi dampak buruk bagi rakyat Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia yang demikian memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan pelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal, yaitu penderitaan rakyat akibat penjajah, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Kemudian pengaruh faktor eksternal, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu masa kebangkitan nasional periode 1900-an. Karakteristik organisasi, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Contoh organisasi Budi Utomo, Sarekat Islam, Industrial Partits, dan Muhammadiyah. Kemudian, masa radikal itu terjadi pada periode 1920 sampai 1927.
Karakteristik organisasi: pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Contoh organisasi: Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, dan Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya, masa moderat pada periode 1930-an. Pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirim wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh organisasi: Parindra dan Gerindo.